jangan di kamar atau di hotel. Apa itu? Ay, ini lebih kerja, ay lebih baik kemana hotelnya? Pada hari itu ke apa? Kamu cek lagi. Dan haram nih ya. Itu sih salah. Syari kala baik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Ya. Kenapa perlu ada intonasi? Karena Al-Quran mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan suara yang indah. Diterjemahkan oleh para mufassirin, maknanya mau hadis, mau talbiyah, mau bacaan-bacaan yang berhubungan dengan agama. Wa hadza kulluhum minal Qur'an. Ini semua bersumber dari Al-Quran. Oke Bapak Ibu, dirahmati Allah. Mari sejenak di rumah. Saya pulang dari umrah awal bulan Januari, tiba dari Jeddah ke Makassar, langsung saya pindah pesawat terbang ke Balikpapan. Balikpapan 15 hari saya keliling sampai daerah Tongkok. Ya, keliling dakwah Serat Merah, Tabligh Akbar. Dakwah saya 3 kali sehari. Jadi pagi, siang, malam, pagi, siang, malam selama 15 hari di Balikpapan, di Kalimantan Timur. Ya, saya terbang ke Balikpapan, Kalimantan Timur itu 3 kali sehari, seperti makan obat 3 kali sehari. Ya, setelah itu saya pulang langsung lagi. Waduh, kurang kenceng tuh, kasih kenceng aja sedikit ya. Loyo banget ya. Nanti Allah bilang kenapa ini loyo sekali nih. Ya, nanti diloyo-loyokan juga nanti di sana. Ya, saya berdoa yang semangatnya tinggi, insya Allah di sana semangat juga insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Sedikit lagi mau diangkat. Labbaik Allahumma labbaik. Ke hotel bagaimana nanti prosesinya juga itu akan dikupas tuntas nanti oleh penghotel kita ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami memperkenalkan pemateri yang akan membawakan materi pagi siang hari ini, yaitu Al-Mukarram Gurta Kiai Haji Muhammad As'ad Ali Tawallani LC selaku penasehat Aslab Group. Mudah-mudahan Gurta diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan diberikan keberkahan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Olehnya itu, untuk ini kami persilahkan kepada Gurta untuk menyampaikan kepada Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Kami langsung diberi amanah oleh pengurus jasa Ashadia sebagai salah satu tenaga pembina di Pondok Pesantren Ashadia dari tingkat sanawiyah, alia, dan ma'had ali. Ya, ma'had itu dari tahun 2000 sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Loro Asra. Jadi itu namanya, kalau jamak tak namanya jamak takhir. Tapi tetap sholat duhur yang didahulukan. Jadi pada waktu kau jauh misalnya Makassar, kan gitu Makassar gitu kan. Tetap kau jamak takhir, tetap loro tak loro. Tak tahu tak salah-salah itu pada asar sampai loro. Jadi begini caranya. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut itu, baru saya juga harus buka ini di sini nih pada saat muka toh kita baca nih ya nah kalau sayang bisa langsung begini ya, ada bicara ya langsung begini. Bicara pertama. Kemudian ambil lagi ini yang kita ambil di pas di belakang kursi saja. Jadi aja jangan kendaraan tahu kendaraan kontrol. Nah, ini kendaraan. Nah, oke. Kan saya angkat lagi kursi itu kursi.
saudara kursi. Begini lagi, baru. Nah. Selesai. Aja kata apa itu sebetulnya. Sekarang hanya muka dan tangan sampai situ. Itu pelatihan. Itu cara pertama. Cara kedua, ini boleh juga begini, Bismillah. Kemudian, ya. Kemudian langsung kanan dulu, kiri. Selesai. Ka'bah ini sudah pindah ke Ka'bah ini. Ya, jadi Ka'bah. Ya, ini Ka'bah. Ini pintu Ka'bah, ini rukun Yamani. Di sini namanya Multazam. Di sini Hajar Aswad. Jadi ini lurus ke sana, di sinilah mulai hitungan pertama. Saat kita tawaf ini hitungan pertama. Nah, jadi kita memutar sampai di sini baru satu. Memutar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sampai di sini 7. Keinginannya apa saja? Boleh semua. Tidak ada masalah, semua boleh. Mau warna merah, putih, gaya modelnya juga boleh semua. Model pocong, model bandar-bandar, semua boleh. Yang penting menutup aurat. Nah, itu semua boleh, tidak ada masalah. Ya. Cuma perempuan itu tidak boleh menampakkan aurat. Dilarang menutup telapak tangan. Itu. Kalau menurut Imam Syafi'i, tawaf wajib itu tidak boleh pakai niqab, pakai cadar. Ya. Jadi kita buka dulu saat tawaf, nanti dipasang selesai tawaf. Ya. Tapi kalau pakai masker dulu dibolehkan karena darurat, itu menurut pandangan Arab Saudi. Kenapa darurat? Karena corona. Tapi sekarang kan sudah tidak lagi. Nah, Saudi sudah mengatakan steril. Kemudian, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perempuan tak boleh kelihatan mata kaki. Ya, nggak boleh kelihatan mata kaki. Jadi harus pakai kaos saat tawaf. Ya, nah, berbeda dengan laki-laki, harus memperlihatkan mata kaki. Jadi nggak boleh pakai sepatu saat tawaf. Ya. Kemudian laki-laki itu tidak boleh lagi tidak boleh menutup kepala. Ya. Jadi nanti pada saat kita tawaf tidak ada bacaan yang wajib. Jadi ikuti saja mutawif, pembimbing. Itu penting. Nah, jadi kalau pembimbing mengatakan subhanallah, alhamdulillah, kita ikut saja. Subhanallah, alhamdulillah, jangan dirubah. Ya. Sok pintar, sok hebat, mengaku dirinya lebih pintar dari pembimbing. Akhirnya pembimbing bilang subhanallah, dia bilang innalillah. Apa masalah itu? Nah, jadi ikuti begitu pembimbing, jangan dibuat bacaan baru. Ya, itu lebih rapinya karena tidak wajib. Nah, begitu Bapak Ibu dirahmati Allah. Setelah kita tawaf, karena turun-turun pusat, ya. Setelah kita tawaf, kita akan menuju minum air zam-zam. Saat kita minum air zam-zam itu sunnah. Ada 2 doa yang disunnahkan Nabi SAW. Yang pertama, meminta umur yang panjang, manfaat. Karena banyak orang umurnya panjang, maka sholat-sholat. Makanya minta umur panjang, manfaat. Artinya umurnya panjang, tapi banyak gunanya kepada sesama manusia, seperti air zam-zam akhir kiamat nanti. Tidak pernah habis airnya, tapi banyak manfaatnya. Semua orang mengambil airnya, tapi tidak pernah kurang. Makanya kalau umur kita seperti air zam-zam, insya Allah kita adalah orang yang hebat. Karena kenapa? Panjang umurnya, tapi banyak manfaatnya. Itu doa yang pertama. Yang kedua, minta rezeki. Ya, kalau rezeki kita seperti air zam-zam, itu sudah luar biasa, tidak pernah terputus. Ya, mengalir terus, tidak pernah habis. Itu yang kita inginkan. Ya, tapi mengalir tidak harus manfaat. Karena ada tuh orang semakin banyak harta. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak jauh saja. Ya, begitu. Yang lainnya bacaannya sunnah semua. Boleh pakai kacamata? Boleh, karena dia aksesoris. Pakai tas? Boleh, karena itu bukan pakaian. Itu adalah aksesoris. Yang tidak boleh itu memakai semua jenis pakaian yang melekat pada tubuh, sifatnya menutup, seperti celana, baju dan lain sebagainya, kecuali hanya menggunakan kain yang tidak berjali. Ya, bolehkah pakai pakai kafan? Boleh. Orang India banyak pakai kafan. Ya, orang India banyak pakai kafan. Cuma kita lebih mewah sebenarnya karena pakai model handuk. Itu sebenarnya bagusnya pakai kafan. Ya, kalau mati di situ tinggal dibungkus pakai kafan itu selesai urusan. Kan begitu. Nah, jadi kenapa kita pakai begini? Itu adalah sebuah alamat bahwa apapun jabatan kita, berapa banyak pun harta
pasti semua mau mati. Dan pakaian tak cuma ini saja. Itu adalah alamat kita belajar mensetarakan diri kita dengan dia. Ya, sama semua. Kita semua mau mati. Maka begini. Nah, begitu. Baru ngalili begitu. Nah, ini sebenarnya luas kita merangkak, cuma bahaya. Maka di kota perangkak kita ini yang nyimak kuat. Nah, apa dikasih suara kan tidak ada celana. Jangan pakai kayak begini. Bagus. Ya itu. Nah, apa ke sini tuh? Nah. Selanjutnya, kalau dari saya tekniknya yang lebih aman, ambil setengah sampai di sini. Tuh. Ya. Kemudian ini lebihnya bawa ke sini. Ya. Selesai itu ini saja begini. Selesai urusan. Ini pertama aman karena dia sudah saling melilit. Jadi biar kita merangkak tidak apa-apa. Nah, selesai urusan. Nah, ini lebih aman. Sederhana, aman, nyaman insya Allah. Karena tidak boleh pakai celana. Ya. Berpedin ada. Nah, itu konsepnya. Ya. Ya. Nah, untuk di atas tidak ada model. Terserah boleh begini. Selesai. Ini aja. Nah, cuma disunahkan pada saat tawaf tangan kanan kita begitu. Selesai. Nah, kalau tidak mau jatuh-jatuh, dia ngapain foto. Ada juga ngambil ini di belakang, capana, kami ke selira. Kenapa ajar aswad atau untuk sa'i kembalikan ya. Nah, kemudian rapinya karena banyak saya lihat orang-orang luar negeri kelihatan pusat saat pagi. Ini dipakai di bawah lutut, di atas pusat. Jadi kalau sholat biar dibuka ini sebenarnya bisa sholat karena tertutup lutut, tertutup pusat kita. Sholat Allah, 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 Allah. Terserah mau model mana, nggak ada masalah. Ya, jadi itulah setelah yang pandang tata cara penggunaan kain ihram, insya Allah aman semua. Nah, karena nanti sama-sama di stasiun misteri, adik saya nanti pergi. Kalau ada koper tak masalah, koper tak bisa diangkat ini semua angka ini. Ya. Ya, ini nanti yang temani Ki. Ya, coba kita pakai kayak ini. Tahu? Nah. Oh iya. Siri-siri gitu. Oke. Ya, jadi saya kira Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan sebelum masuk waktu asar, kita bisa sharing-sharing. Mungkin ada mau ditanyakan sama guru kita, Ustaz Haji Muhammad As'ad, atau ada mau ditanyakan kepada saya untuk teknis perjalanan kita. Insyaallah bisa kita buka sharing-sharing aja. Billahi taufiq was-sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas materi yang